where it's you make yourself mine where it's Halo bosku, balik saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy AG Jog. Nah, hari ini saya akan memberikan tips restorasi modifikasi jika kalian tuh barusan beli sebuah Innova Reborn tipe Q. Nah, jadi kalau misal Innova Reborn tipe Q tuh udah mulai discontinue ya, kalau nggak salah 2018. Jadi kalau misal kalian tuh punya sebuah Innova Reborn tipe Q, ya itu jadi barang yang cukup langka karena barunya udah nggak ada. Nah, jadi kalau misal untuk pengerjaan Innova ini, kita akan sedikit restorasi modifikasi supaya mobil ini jadi feel-nya tuh baru kembali, dan juga mobil ini jadi lebih kelihatan mewah walaupun mobil ini adalah tahun 2016. Nah, jadi apa aja yang kita kerjain, yaitu kita lakukan pengecatan di bagian grill yang atas ya, bukan yang bawah. Ya, grill yang atas kita bikin black piano yang tadinya warnanya abu-abu. Lalu di sini kita bikin black chrome, logonya kita di LED chrome dengan menggunakan sistem cat. Lalu alisnya ini juga kita bikin di LED chrome, di sini kita di LED chrome sampai ke spion, handle, side body molding, sampai ke pelipit depan, belakang, logo Toyota semua kita di LED chrome. Jadi chrome mobil ini udah nggak ada. Dan ini tematiknya saya suka banget karena kalau misal Innova yang warnanya putih, itu kan putihnya Innova ini putih banget ya, jadi beda sama kayak Fortuner dia putihnya agak sedikit siralik, ada kuning-kuningnya dikit, tapi yang Innova ini dia solid ya. Jadi kalau misal dibikin monokrom seperti ini, itu hasilnya cakep sekali. Nah, jadi kalau kalian lalu di bagian jok kulit kita juga ganti menggunakan microfiber premium Napa yang warnanya burgundy. Lalu di bagian steer, handbrake, shift knob kita ganti semua menggunakan kulit asli. Lalu di bagian karpet dasar kita juga tumpuk, kita lapisin lagi dengan karpet dasar kulit yang ketebalannya 2,5 cm ya. Oh iya, tebal banget ya, 2,5 mm. Jadi seperti itu, kalian bisa ikutin before dan afternya seperti ini. Jadi kalau kalian punya sebuah Innova Reborn tipe Q itu di sininya biasanya dia warnanya kan kayak abu-abu gitu. Nah, biasa warna abu-abunya itu beda sama yang Innova facelift. Jadi Innova facelift dia abunya kan dan metal lebih tua. Yang ini tuh warnanya muda banget. Jadi kalau misal dipasang itu sebenarnya warnanya tuh agak sedikit apa ya, jadul sih menurut saya. Jadi kita bikin full black piano di bagian grill ini, lalu di bagian chrome-nya kita di LED chrome dengan sistem cat.
Nah, sebenarnya kalau di LED Chrome itu ada dua macam, sistem stiker dan sistem cat. Biasanya kalau untuk sistem stiker itu dia lebih praktis, pengerjaannya juga cepat karena tinggal tempel-tempel. Tapi kalau di bagian kayak gini itu dengan sistem cat itu dia lebih merata sampai samping-samping, dan kemungkinan ada ngelupas stikernya itu hampir nggak ada kemungkinan ngelupas di bagian ujung, karena kalau sifat cat kan sebenarnya dia kayak cairan, jadi masuk ke celah-celah terkecil, jadi kayak di sela-selanya ini dia bisa maksimal nyelip. Sebenarnya stiker juga, cuma kalau di bagian selipan kan dia kena daya dorong ya, jadi kalau barang ditekuk gini dia cenderung lebih membal, jadi lebih untuk jangka panjang dia ada kemungkinan bisa ngelupas. Dan juga biasanya pemotongan stiker sendiri itu tergantung bengkel stikernya. Kalau misal jago ya, tukang-tukangnya jago ya otomatis hasilnya juga rapi. Tapi untuk durability itu untuk pengecatan ini jauh lebih awet, tapi memang lebih lama. Jadi tergantung kalian aja pengennya gimana gitu. Nah, lalu di bagian ini kita bikin teksturnya flat. Nah, ini bikin tekstur flat ini sebenarnya ada beberapa pengaruh ya. Jadi bahan juga, lalu dari gun juga, tembakan yang untuk pengecatan itu nozzle-nya berapa. Jadi kalau nozzle-nya kecil ya hasilnya dia lebih flat. Lalu mix bahannya seperti apa, pernis yang digunakan seperti apa. Nah, ini kebetulan kita cat menggunakan space hacker yang high solid. Jadi kalau space hacker kebanyakan kan dipakai oleh, ini sebenarnya rahasia ya, jadi tapi kita buka aja. Jadi kalau misal kalian ngecat ada yang sehari udah kering, itu bisa hampir pasti itu bengkel cat menggunakan bahan yang medium solid, karena kalau medium solid biasanya keringnya tuh cepet banget, kayak 2 jam itu udah bisa poles. Tapi kalau yang high solid seperti ini itu seharian aja belum tentu kering, tapi kekerasannya itu biasa lebih keras. Kayak mobil-mobil dipakai seperti di mobil-mobil BMW atau Mercy, dia menggunakan cat yang dengan menggunakan pernis yang high solid. Nah, lalu di bagian sini juga udah kita black chrome, jadi catnya itu dia lebih merata sampai samping seperti ini. Dan di sini juga kemungkinan kelupas di ujung-ujung tuh jarang banget karena ini bukan stiker. Lalu di sini juga, nah biasanya kalau untuk black chrome di bagian sini ya, itu biasanya di ujung-ujung ini dia pemotongannya nggak bisa serapi cat. Kalau cat tuh dia bisa benar-benar flat, ketutup hampir 100% semua permukaannya, karena memang dia sifatnya cairan. Jadi seperti itu. Ini juga lipit-lipitnya udah kita black chrome semua, udah kita black chrome. Lalu sampai ke belakang. Nah, di bagian belakang ini udah di black chrome juga. Ini logo juga udah kita black chrome. Lalu di sini logo Innova kita black chrome, di sini kita black chrome. Dan ini kan bisa lihat ya, ini pemotongannya sangat rapi. Nah, kalian bisa lihat nih pekerjaan kita memang kita usahain semaksimal mungkin nggak kelihatan kayak modifikasi. Jadi kelihatan tuh kayak original. Mungkin di zoom aja nih. Nah, bisa di zoom sampai dekat, kalian bisa lihat. Dan ini untuk penempelan emblem ini nggak bisa pakai sembarangan lem. Kita pakai top of the line dari sebuah double tape. Jadi kalau misal dipakai biasanya hilang. Tapi tetap aja kadang ada yang hilang gitu. Hilangnya tuh bukan jatuh, cuma diambil orang karena bagus. Jadi orang pada ngambil emblem karena emblemnya bagus, jadi pada diambilin di jalan kayak gitu. Nah, seperti itu. Lalu kita bahas tentang velg. Nah, mobil ini juga udah diganti velg menggunakan SSW kalau nggak salah, RPF. Ini saya nggak terlalu ngerti speknya berapa, tapi menurut saya ini speknya tuh ET-nya 30. Menurut saya kayaknya sekitar lebar 9,5 ET30, karena kalau ET22 dia agak keluar di bagian kanan, yang kiri dia masuk sedikit. Tapi kalau dilihat di Innova ini dia velgnya ini dia rata banget dengan body, jadi seperti ini bukan ET30. Saya sampai apal banget ya velg ini speknya apa gitu, karena udah sering ganti-ganti, sering lihat orang ganti, jadi paling nggak jadi tahu. Lalu ini cat body molding juga kita di LED chrome ya. Nah, kita masuk ke menu utama daripada mobil ini, yaitu di bagian interiornya. Nah, jadi kalau misal untuk sebuah Innova tipe Q, itu sebenarnya interiornya udah mirip banget sama Venturer. Dan ini sebenarnya dia wood panelnya juga udah diganti dengan punya Venturer yang 2021 juga, karena kalau lihat woodnya ini yang Innova Venturer ini sebenarnya, Innova Q itu sebenarnya woodnya nggak kayak gini, dia agak lebih tua, agak warnanya memerah gitu. Nah, lalu di bagian setir juga
Setirnya kemarin sebenarnya udah diganti kulit, cuma kulitnya itu gimana ya? Bukan kulit asli gitu ya. Tapi entah mungkin microfiber atau apa, tapi kita ganti sekarang menggunakan kulit asli dan stitchingnya kita samain dengan di bagian jok yaitu warna merah marun, lalu handbrake juga kita ganti dengan hitam dan merah marun, ini juga udah kita retrim ulang. Nah lalu untuk karpet ini kita udah pasangin menggunakan 5D. Nah ini karpet mangkok, lalu di bagian, jadi kok karpet mangkok ini dia punya kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihannya dia bentuknya mangkok, jadi kalau misal ada debu, kotoran, maksudnya bukan debu, pasir, kotoran yang berupa pasir, dia nggak keluar-keluar, jadi keperangkap di bagian karpetnya. Tapi kelemahannya juga, kalau karpet seperti ini dipasang, biasanya dashboard, interior itu lebih mudah berdebu dibanding dengan karpet quill mat. Nah, kelebihannya memang seperti itu, kekurangannya juga ada juga. Dan mungkin kelebihannya juga pembersihannya lebih mudah, karena kalau kayak gini tinggal di lap aja keluar, kotorannya udah langsung bisa dikeluarin tanpa karpetnya itu dilepas. Nah, lalu di bagian door trim juga udah kita retrim menggunakan microfiber napa warna burgundy. Ini kita pasangin panel shifter warna black piano. Untuk jok ini konsepnya sebenarnya pengennya kelihatan kayak Lexus, jadi kita bikin warna burgundy dengan stitchingnya warna burgundy juga, lalu perforasi ditambahin di bagian punggung doang, karena kalau misal di bagian sini itu lebih resiko untuk ketumpahan minuman atau makanan lalu masuk ke busa jadi bau. Nah kita bikin di bagian punggung doang, jadi ini kenyamanannya lebih maksimal dan kepraktisannya juga maksimal. Ini kita kasih wajik-wajik. Nah biasanya kalau Innova di sininya udah pada kempes, ini kita tambah daging di bagian sini supaya bener-bener feel-nya baru kembali dan bisa menahan paha dengan baik kembali, seperti itu. Ini bagian console box juga udah kita retrim. Nah kita coba duduk. Nah jadi kalau untuk sebuah Innova ya, itu tipe V, tipe Q, Venturer itu joknya itu paling nyaman menurut saya. Jadi joknya itu dia punya side support, ini juga busanya lebar, dindingnya juga menonjol, ininya juga panjang, di bagian sayapnya ini juga maju, jadi kita duduk itu sangat nyaman sekali. Bahkan menurut saya jok Innova Ribbon tipe V sampai Q Venturer itu bahkan menurut saya lebih nyaman dibanding Fortuner VRZ sekalipun, karena saya udah cobain, karena joknya itu lebih gede. Joknya lebih gede, apalagi di bagian belakang ada meja makannya juga, itu jauh lebih enak lah. Pokoknya jok ini tuh enak banget yang Innova Ribbon tipe V. Nah itu kita review di bagian joknya, dan ini busanya kita tambahin yang memang density-nya tuh bagus, jadi kalau misal dipegang ini dia kokoh, lalu nggak gampang kempes juga untuk busa yang kita pakai, seperti itu. Nah lalu di bagian belakang ini juga karpetnya udah dipasangin karpet 5D, jadi lebih mudah dibersihin. Nah ini untuk meja makannya ini udah original Toyota. Lalu kantong kita pasangin juga, kantongnya 2. Lalu di bagian baris tengah ini modelnya sama ke depan Lexus style. Jadi di sini ada perforasi, warnanya full burgundy, stitchingnya juga burgundy. Nah jadi kalau misal sebuah Innova Ribbon ya, itu kalau misal kalian punya tipe Q, kalian pengen bikin Innova Ribbon tipe V, kita juga ada stoknya. Kalian bisa kontak, Om saya mau pasang nih Innova tipe Q, tapi di Innovanya tipe Q mau pasang joknya Innova Ribbon tipe V, bisa. Tapi lebih baik kalian lakukan penggantian kulit, karena biasanya kainnya itu nggak ada, jadi kainnya itu agak susah carinya kalau misal Innova kalian Ribbon tipe Q. Kalau misal Venturer segala macam, mungkin kalian bisa juga pasang KAG jok untuk jok tengah yang model Innova Ribbon tipe V. Karena kalau misal menurut yang saya sering ngobrol sama customer ya, yang pakai Innova Ribbon Venturer, sebenarnya itu kita orang Indonesia ya, sukanya mobil yang tipenya paling tinggi. Jadi kalau malas ribet, sukanya kan udah paling mahal aja. Kita ambilnya yang Venturer langsung, jadi nggak usah dimotif-motif. Udah jok kulit, udah pintu vakum bagian belakang, udah meja makan, AC digital, udah lengkap semua untuk sebuah Innova Ribbon Venturer. Yang cuma nggak suka biasa di bagian jok tengah.
Nah itu kalau kalian punya Venturer atau tipe Q, pengen tengahnya pengen bikin jok Innova Reborn tipe V, itu kan bisa tuker tambah atau kalian bisa sebenarnya malah bukan tuker tambah ya, tuker sisa. Jadi malah mungkin sama lah, malah dapat sisa sedikit jika kalian tuker ke sebuah jok tengahnya Innova Reborn tipe V. Tapi memang harus ganti kulit juga. Kalau misal kalian Venturer itu nanti kulitnya bisa dikastam sesuai dengan originalnya Venturer. Kalau misal tipe V, ya kalian lebih baik kalian ganti jok kulitnya semua dengan jok kulit yang kalian mau, misal kayak marun atau hitam, itu bebas, terserah selera kalian aja, seperti itu. Nah jadi kalau misal kalian punya sebuah Innova Reborn tipe Q atau tipe V, Innova G, Venturer, kalian pengen modifikasi seperti ini, itu mungkin menghabiskan budget, bentar dicek dulu, lupa. Nah jadi kalau kalian pengen modifikasi seperti ini, yaitu di bagian jok kulit, lalu di bagian delete chrome, lalu kalian pasang karpet, lalu kalian ganti setir, semua kulit-kulitannya diganti, itu menghabiskan sekitar 12 jutaan untuk restorasi modifikasi seperti ini. Worth it atau enggak? Sebenarnya tergantung. Kalau misal kalian dapat mobil ini second, otomatis kan juga kalian dapat selisih dari mobil baru. Jadi kalau kalian ngambil Venturer sekarang itu harganya udah 520-an atau 530-an. Kalau kalian ngambil Innova Reborn tipe Q, itu kan harganya sekitar 350-an atau 370-an ya. 350-an lah, 350, 370 yang kalau misal memang dapat yang paling mahalnya. Nah, selisihnya itu 150 juta, kalian bisa mendapatkan kenyamanan dan tampilan yang jauh lebih oke dibanding dengan Innova Reborn Venturer. Karena menurut saya kalau misal Venturer sih bagus, kulitnya kulit asli, tapi memang modelnya itu joknya polos banget ya. Jadi kalau seperti ini kalian bahkan bisa custom joknya sesuai dengan yang kalian mau. Bahkan kalian bisa modif joknya, tambah busanya sehingga joknya lebih nyaman. Seperti di sini kita udah tambahin busa seperti ini sampai mobil ini jadi kayak nyaman kembali. Jadi kalau misal modifikasi ya kita otomatis pengennya lebih ya dibanding dengan original. Tapi kalau kalian pengen original ya sebenarnya biasanya kalau dalam kondisi baru itu harganya Innova ini udah jauh lebih mahal karena memang inflasi juga lagi kencang ya. Jadi kalau misal harga mobil baru pun tahun 2002 ini naiknya lumayan dahsyat. Jadi nggak ada salahnya kalian ngambil mobil second dan kalian restorasi dan dibikin lebih nyaman dibanding dengan kondisi yang baru. Jadi gitu aja bosku, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you. Love is like my drug, oh no.